Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, selamat hari Minggu. Pada saat ini kita akan beribadah Minggu bersama-sama dengan keluarga kita. Dan ini adalah istimewa karena situasi yang tidak memungkinkan kita beribadah bersama di gereja. Kita sekarang beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi kita sungguh percaya pada firman Tuhan bahwa 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan hadir di tengah-tengahnya. Dan terlebih-lebih kita meyakini bahwa di dalam situasi yang sulit, di mana banyak orang khawatir dengan situasi akhir-akhir ini, kita percaya sebagai orang beriman bahwa sesulit apapun keadaan kita dan apapun masalah kita, pasti Tuhan mau hadir, Tuhan mau menolong, Tuhan mau memberkati kita sekalian. Oleh sebab itu saya mengajak kita beribadah dengan sukacita dan mengarahkan seluruh hati, pikiran, jiwa kita kepada Tuhan Yesus yang ada di sorga. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita menyanyikan Hitung Jemaat 17 bait 1 dan bait yang kedua. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan saudara-saudara sekalian. Silakan duduk. Saudara-saudara, kembali kita akan memuji nama Tuhan dari Hitung Jemaat 415 bait 1 dan baitnya yang ketiga, Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang.
mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cemerlang benih. Di jalan mau kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cemerlang benih. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai umat yang menjadi milik Tuhan, kita diingatkan supaya kita senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kembali Tuhan berkenan berfirman kepada kita menjadi hukum yang terutama sebagaimana tertulis di dalam Markus 12 ayat 30 dan 31. Markus 12 ayat 30 dan 31. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Demikianlah sabda Tuhan, dan biarlah kita terus memohon pertolongan Roh Kudus agar kita senantiasa dimampukan untuk menjalankan hukum Tuhan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengacu pada firman Tuhan tadi, kita sungguh menyadari bahwa sebagai orang yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, kita tidak mampu menjalankan hukum Tuhan itu dengan sempurna. Oleh sebab itu, marilah dengan kerendahan hati yang sungguh-sungguh kita menghadap Tuhan dan mengaku dosa kita bersama-sama. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, mengakui dosa dan kesalahan kami. Kami sering tidak patuh pada orang tua kami dan melupakan firman Tuhan agar kami menghormati orang tua kami. Kami juga mengakui ya Tuhan, sering mengabaikan dan tidak memberi waktu bagi anak-anak untuk mendengarkan kisah ceria atau keluh kesah mereka. Ampunilah kami ya Tuhan Maha Baik, jangan perhitungkan kesalahan kami, tetapi ingatlah akan rahmat dan kemurahan-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami agar semakin taat dan setia kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita berdiri dan menyambut berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Mazmur 91 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu,
yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahnya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang marilah kita menyambut firman Tuhan dan kita nyatakan iman kita bahwa bagi Tuhan tidak ada sesuatu pun yang mustahil untuk menolong kita. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, pada saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur kalau kami boleh duduk di hadapan Tuhan bersama dengan keluarga kami. Roh Tuhan menolong kami sehingga kami sungguh-sungguh fokus pada firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman juga diurapi oleh Roh Kudus, sehingga apa yang keluar dari mulut bibirnya sungguh-sungguh datang dari Tuhan, dan kami boleh dikuatkan melalui firman Tuhan yang dibawakannya. Berbicaralah kepada kami Tuhan, lawatlah kami melalui firman-Mu, dan biarlah kami dikuatkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami memohon urapan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah sabda Tuhan di dalam Mazmur 23. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga-keluarga yang pada saat ini beribadah di rumah, kita merasakan mungkin ibadah kita pada saat ini unik ya, karena kita tidak beribadah di gedung gereja beserta dengan saudara-saudara kita yang lain. Banyak orang berhimpun di gereja, tetapi pada saat ini kita sedang berada di rumah. Aneh? Tidak juga sebenarnya. Kenapa? Kalau kita mengingat daripada zaman dulu, orang juga tidak kebaktian di gedung, tetapi juga di rumah. Kalau kita membaca pada kisah umat atau jemaat mula-mula, mereka beribadah. Di samping mereka beribadah di bait suci, tetapi mereka juga beribadah di rumah. Jadi sesungguhnya ini adalah sesuatu yang ya barangkali unik lah, khas. Dan semua itu disebabkan karena situasi-situasi yang pada saat ini tidak memungkinkan kita berada di dalam gedung gereja. Dan kita tahu semua yang menyebabkan kita harus beribadah seperti ini. Sebab ketika kita berhimpun di luar bersama-sama dan bertemu dengan orang lain, itu akan menyebabkan situasi akan menjadi lebih buruk, khususnya tentang kondisi-kondisi penyebaran virus corona yang mengkhawatirkan banyak orang. Oleh sebab itu biarlah kita menghayati dan merasakan bahwa ibadah semacam ini pun juga adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, ibadah yang bisa menguatkan iman kita. Terlebih-lebih kalau kita mengingat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 20, mungkin kita mengingat firman Tuhan itu, Tuhan Yesus pernah berjanji, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan hadir di tengah-tengahnya. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa saat ini juga Tuhan Yesus hadir di dalam rumah tangga saudara. Tuhan hadir di dalam ibadah bersama-sama saudara-saudara dan keluarga terdekat. Mungkin ada yang beribadah sendiri, mungkin ada yang berdua saja suami istri, tidak apa-apa. Atau mungkin juga bersama dengan anak-anak, puji Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa pada saat ini Tuhan hadir memberkati kita, melindungi kita, dan menghibur kita melalui firman-Nya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, Mazmur 23 adalah Mazmur yang sangat indah, sangat menghibur, khususnya dalam situasi-situasi pada saat ini kita sedang mengalami kekhawatiran yang besar karena merebaknya virus corona yang sudah merenggut ribuan orang. Bukan hanya di negara kita, tapi bahkan di seluruh dunia sudah ribuan orang meninggal dunia karena virus itu. Oleh sebab itu, biarlah kita cermati firman Tuhan ini dan kita boleh mendapatkan penghiburan dan kekuatan dari firman Tuhan itu. Ada 3 hal dari Mazmur 23 ini yang saya ingin garis bawahi. Yang pertama adalah bahwa yang ingin ditekankan di dalam Mazmur 23 ini adalah relasi atau hubungan antara Tuhan dengan umatnya yang sangat erat, sangat dekat, sangat akrab satu dengan yang lain. Dan di sini Daud menggambarkan kedekatan relasi itu seperti gembala dengan domba-domba gembalaannya. Mungkin ini juga sesuai dengan pengalaman Daud yang pernah menjadi seorang gembala, dan ia tahu bagaimana seorang gembala memiliki kedekatan dengan domba-dombanya, kedekatan dengan yang digembalakannya. Ia tahu kebutuhannya, ia tahu kondisi yang digembalakannya, dan apa yang harus dilakukan sebagai seorang gembala. Di ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, saudara-saudaraku, di situ dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud mengakui bahwa
sebagai gembala, Tuhan itu tidak hanya memelihara secara rohani, tetapi juga memelihara secara fisik, secara badani. Ia tidak merasa kekurangan. Dan di dalam ayat yang kedua di sana dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Jadi sungguh-sungguh dipenuhi kebutuhan jasmaninya, dan bukan hanya kebutuhan-kebutuhan yang biasa. Di sana dikatakan rumput yang hijau, makanan yang baik, air yang tenang, air yang bersih, air yang menyegarkan. Dan Daud mengatakan, sungguh di dalam Tuhan aku tidak kekurangan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat pengalaman Daud, luar biasa bagaimana Tuhan menuntun, membimbing dari seorang gembala menjadi seorang raja. Dan semuanya itu dicapai oleh Daud bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Di ayat 3 di sana dikatakan, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu bahwa seorang gembala biasanya bukan hanya memberikan makanan, minuman, tetapi juga memperhatikan kesehatan dari domba-domba. Dia berusaha supaya domba-dombanya tetap sehat. Dan di situ dikatakan bahwa dengan pemeliharaan Tuhan yang utuh itu, sehingga Daud mengatakan bahwa jiwanya menjadi segar, jiwanya menjadi kuat di dalam Tuhan, dan semua itu karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan ini tidak hanya berlaku pada masa lalu, tetapi juga pada masa sekarang. Coba sekarang Anda perhatikan kehidupan saudara-saudara. Bagaimana Allah memelihara saudara. Bagaimana Allah melindungi saudara. Bagaimana Allah mencukupkan segala kebutuhan saudara-saudara. Mungkin kita tidak bisa makan minum mewah, tetapi Tuhan menyediakan yang terbaik. Tuhan memberikan kecukupan kepada kita. Tuhan memberikan kesehatan kepada kita. Tuhan bisa memberikan segala sesuatu yang kita angan-angankan. Misalnya kita bisa menyekolahkan anak, bisa mencukupkan kebutuhan anak, adalah sebuah berkat yang luar biasa juga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menghayati sungguh-sungguh bahwa pada saat ini pun Tuhan mau menjadi gembala kita yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Bahkan kebutuhan-kebutuhan jasmani akan dicukupkan dan diberikan kepada kita. Itu poin yang pertama. Jadi Mazmur 23 ini menegaskan bagaimana relasi Tuhan dengan umat yang begitu dekat. Relasi yang tidak terputuskan, relasi yang dialami dan memuaskan kehidupan kita. Yang kedua, Mazmur 23 ini juga menegaskan bagaimana pemeliharaan Tuhan itu tidak hanya menyangkut kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Tetapi di ayat 4 di sana dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mari kita lihat. Lembah kekelaman. Artinya apa? Artinya bahwa di dalam kehidupan Daud, ia juga mengalami situasi-situasi yang berat. Dalam pengalaman Daud, bagaimana ia pernah berhadapan dengan Goliat yang besar, badannya besar dengan senjata yang lengkap, dibandingkan dengan dia seorang gembala yang sederhana, yang tidak punya senjata, yang tidak punya pengalaman perang. Bagaimana pengalaman Daud pada masa itu dia dikejar-kejar, mau dibunuh oleh seorang Raja Saul. Ada kekhawatiran, ada bahaya yang mengancam kehidupannya. Dan ini dikemukakan di dalam Mazmur 23 ini. Ia mengalami situasi yang digambarkan sebagai berjalan dalam lembah kekelaman.
Tetapi di dalam perjalanan rohaninya, Daud kemudian bisa merasakan di dalam situasi semacam itu, pada akhirnya dia bisa merasakan bagaimana Tuhan menuntun, Tuhan menyelamatkan dia. Di sini digambarkan, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Allah beserta dengan dia. Allah yang Maha Kuasa itu menyertainya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat. Gada mungkin semacam kayu pemukul ketika dia harus mengusir serigala, ketika dia harus mengusir binatang buas yang akan mengancam domba-dombanya. Tongkat, ini juga menarik. Tongkat gembala biasanya ada tongkat yang lurus dan ujungnya bengkok. Maksudnya apa? Seorang gembala dengan tongkat itu bukan hanya untuk memukul atau untuk mendorong domba-dombanya, tapi juga untuk menarik kalau domba itu mau berjalan sendiri. Dan itulah yang dirasakan oleh Daud. Bagaimana di dalam kehidupannya pada masa lalu dan pada saat dia menjadi seorang raja pun, ia ketika menghadapi masalah, tantangan, situasi yang tidak mudah, ia merasakan bagaimana Tuhan memeluk, Tuhan menolong, Tuhan memberikan keselamatan dengan kuasa dan kekuatannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda, apakah saudara-saudara, apakah anak-anak, apakah adik-adik, semuanya di dalam keluarga, firman ini juga berbicara kepada kondisi saudara pada saat ini. Ayat 4 di sana dikatakan, berjalan dalam lembah kekelaman. Berjalan dalam situasi yang tidak mudah. Bukankah sekarang ini kita sedang mengalaminya? Bukan hanya sendirian, tapi bersama-sama dengan seluruh bangsa. Bahkan dengan seluruh bangsa-bangsa di dunia sekarang kita sedang dalam situasi, dalam lembah kekelaman. Kita sudah bisa menebak apa yang saya maksudkan. Virus corona yang sedang merebak merenggut ribuan orang, merenggut nyawanya. Ribuan orang sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Ribuan orang mengalami kekhawatiran yang luar biasa, takut kena virus ini. Dalam situasi semacam itu, saudara-saudara, firman Tuhan menyapa kita bersama-sama dengan Daud. Aku tidak takut ketika berjalan dalam lembah, karena Tuhan beserta, Tuhan melindungi aku. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita percaya bahwa dalam situasi semacam ini pun juga Tuhan sedang memelihara kita dengan berbagai-bagai cara. Sekarang para ilmuwan sedang bekerja keras menemukan penangkal virus corona ini. Para dokter, para tenaga kesehatan, semua pihak, bangsa-bangsa di dunia berperang melawan virus ini. Tetapi dalam situasi semacam itu tentu kemampuan kita terbatas. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita dalam situasi semacam itu, mari kita juga memohon pertolongan Tuhan. Memohon kekuatan Tuhan melindungi kita. Dan Daud mengambil kesimpulan bahwa saya tidak takut bahaya karena Tuhan melindungi aku. Bapak Ibu, saudara-saudara, ada dua hal yang mau saya katakan dalam situasi sekarang ini dengan virus corona. Saya percaya, kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Amin. Tuhan sedang melindungi kita, Tuhan sedang menolong kita. Tetapi di pihak yang kedua, kita juga mesti mau bekerja keras bersama-sama dengan orang lain. Bagaimana supaya virus ini tidak berkembang. Oleh sebab itu saya kira Bapak Ibu Saudara-saudara sudah tahu bagaimana apa yang bisa kita lakukan. Cuci tangan yang bersih. Kita tidak berdekatan dengan banyak orang. Kita tidak berdekatan dengan kerumunan. Oleh sebab itu kita harus beribadah di rumah. Maksudnya apa? Supaya dengan demikian kita mengisolasi diri, kita membatasi diri dengan hubungan dengan orang lain. Maka virus itu tidak mudah menempel atau tidak mudah menyerang orang lain dan itu bisa diputus. Jadi kalau kita beribadah
keluarga semacam ini sebenarnya kita juga bukan karena khawatir, bukan karena takut, karena kita percaya akan pernyataan Tuhan, tetapi kita sedang berusaha bagaimana supaya virus itu tidak semakin menyebar. Kita mengikuti anjuran pemerintah supaya bersama-sama dengan warga bangsa yang lain kita mengatasi masalah ini. Dan ini saya kira sesuatu yang amat penting. Tetapi pada akhirnya saudara-saudara kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dengan gadanya, dengan tongkatnya, dengan kuasanya. Yang terakhir, yang ketiga. Mazmur ini ditutup dengan sebuah keyakinan iman bahwa pada akhirnya Tuhan akan menuntunnya sampai akhir. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Artinya apa? Berkat Tuhan itu tidak stop sampai di sini. Penyertaan Tuhan itu tidak berhenti pada titik tertentu, tapi terus lama-lamanya. Sampai akhir. Dan itulah pengharapan dan janji yang Tuhan berikan bahwa sampai pada akhirnya Tuhan akan memberikan keselamatan kepada kita. Kita selalu mengingat firman Tuhan. Tuhan itu selalu memiliki rencana yang baik, yang indah di dalam hidup kita. Tuhan tidak akan memusnahkan lagi bumi ini. Tuhan memiliki rencana yang baik. Tetapi kalau sekarang ini sedang kita menghadapi situasi yang tidak mudah, tetapi kita percaya bahwa pada akhirnya rencana Tuhan yang indah itu akan dinyatakan dan kita mengalami keselamatan yang sempurna di dalam Dia. Oleh sebab itu dikatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa di dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya berharap melalui perenungan Mazmur 23 ini kita semakin diyakinkan, dikuatkan bahwa di dalam situasi yang paling sulit sekalipun, dalam situasi yang paling menakutkan sekalipun, Tuhan ada beserta kita. Tuhan menuntun kita. Tuhan tidak melepaskan kita. Ia seperti gembala yang menuntun kita, membawa ke air yang tenang, membawa ke air yang menyegarkan, membawa ke rumput yang hijau. Kita akan diberikan rasa aman yang luar biasa. Tadi dikatakan bahwa Tuhan menyediakan makanan di depan lawanku, tadi dikatakan. Mungkinkah kita makan enak di depan orang yang mau membunuh kita? Tidak mungkin. Tetapi justru pemazmur mengatakan Tuhan menyediakan makanan di depan lawanku. Artinya apa? Sekalipun kesulitan ada di depannya, tetapi ia bisa merasakan ketenangan. Karena apa? Karena ada Allah di situ, ada Tuhan di situ yang menjadi gembala kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, tetap semangat, tetap gembira, jangan kehilangan pengharapan. Memang sekarang kita sedang dalam situasi yang tidak mudah, tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita punya gembala, kita punya penolong, kita punya juru selamat. Yesus sendiri mengatakan, akulah gembala yang baik. Dan gembala yang baik itu mau mengorbankan dirinya, mati untuk kita. Dan biarlah ini juga menjadi perenungan di Minggu Paskah yang keempat ini. Pada saat kita mengingat pengorbanan Yesus, penderitaan Yesus. Tapi Yesus tidak selama-lamanya menderita. Ia mati tetapi kemudian ia bangkit. Ia menolong dan menyelamatkan kita. Kita percaya bahwa masalah, tantangan, kesulitan ini pasti akan segera berlalu. Karena Tuhan menolong kita, menyertai kita. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan itulah yang akan menguatkan dan menuntun kita. Menyemangati kita di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Mari kita masuk di dalam saat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Dengan sikap yang sempurna, mari bersama-sama kita meneguhkan kembali keyakinan kita
dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ya Tuhan, Allah, Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, Tuhan yang menjadi tempat kami mengeluh, kami mengeluarkan segala isi hati kami, pergumulan kami. Allah yang tidak pernah menutup telinga bagi kami anak-anak-Mu. Kami datang kepadamu ya Allah Maha Kasih. Kalau pada saat ini kami sungguh-sungguh merasakan situasi yang membelit kami, situasi yang menyusahkan kami, situasi yang membuat kami was-was dan khawatir, khususnya karena merebaknya virus corona di mana-mana, di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Bapa, kami datang kepadamu, memohon kemurahan-Mu. Mari Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu kepada kami, dan dengarlah doa-doa kami. Bapa, pertama kami ingin mengucap syukur kepadamu. Firman-Mu sungguh menguatkan kami pada saat ini. Engkau adalah gembala kami yang baik, gembala yang akan memuaskan kami, gembala yang akan melindungi kami, gembala yang akan menjaga kami dari segala macam mara bahaya. Kepadamu kami menyerahkan diri, kepadamu kami memohon perlindungan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu senantiasa menguatkan kami, menyemangati kami ketika kami harus menghadapi berbagai-bagai masalah dan kesulitan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk begitu banyak saudara-saudara kami yang sakit. Secara khusus kami mengingat mereka yang sakit karena virus corona ini ya Tuhan. Kami memohon, mari Tuhan Kau ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa. Kami sungguh percaya bahwa mujizat Tuhan terus berlaku bagi setiap orang yang beriman kepada Tuhan. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu mereka ya Tuhan, tetapi Engkau ya Tuhan Yesus mengenal mereka domba-domba-Mu satu persatu, dan Engkau akan menyatakan kemurahan-Mu. Mari Tuhan, Engkau sembuhkan mereka, Engkau kuatkan mereka. Demikian juga keluarga mereka yang mendampingi, yang memiliki perasaan khawatir karena saudaranya sakit. Mari Tuhan, Engkau hiburkan, Engkau kuatkan, dan pengharapan mereka senantiasa tertuju kepadamu. Pada saat ini juga kami teringat akan saudara-saudara kami yang bekerja di bidang kesehatan. Mereka yang sungguh-sungguh memerlukan perlindungan khusus. Mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan semangat, membutuhkan dorongan, dan bahkan juga semangat dari kami semua ya Tuhan. Di mana mereka bekerja keras dan harus menghadapi risiko-risiko yang besar. Mari Tuhan Kau lindungi mereka, setiap tenaga kesehatan, para dokter, perawat, dan semua orang yang bekerja di rumah sakit menangani penyakit ini. Tuhan lindungi mereka, kuatkan mereka, berkati mereka Tuhan, supaya melalui tangan-tangan kasih mereka banyak pasien yang disembuhkan. Kami juga mau berdoa untuk para ilmuwan, para ahli, para cendik-cendekiawan yang terus berusaha menemukan virus yang tepat untuk menangkal dan bahkan memusnahkan virus ini. Mari Tuhan, Engkau juga berkati, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kecerdasan khusus bagi mereka, sehingga mereka pada waktu yang tidak terlalu lama dapat menemukan obat yang sungguh diperlukan bagi seluruh dunia untuk menghancurkan virus corona ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga mau berdoa untuk semua pelajar yang harus belajar di rumah, harus menimba ilmu tanpa guru mereka, karena mereka harus
belajar di rumah dan tidak pergi ke sekolah. Mari Tuhan, Kau lindungi anak-anak kami. Engkau mampukan kami sebagai orang tua juga untuk mendampingi mereka, supaya anak-anak kami tetap bisa belajar dengan baik, dengan hasil yang baik. Dan ketika mereka nanti masuk ke sekolah bersama-sama dengan teman-temannya, mereka dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan tidak tertinggal karena mereka harus belajar di rumah. Oh Bapa di dalam surga, kami juga tahu bahwa dengan menyebarnya virus corona ini ada banyak sekali masalah yang terkait di dalamnya. Ada masalah bisnis, ada masalah keuangan, ada masalah usaha-usaha yang harus berhenti ataupun ditunda, dan begitu banyak masalah-masalah yang diakibatkan oleh virus ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Tuhan mengulurkan tangan kemurahan Tuhan. Berkati negeri kami, berkati bangsa-bangsa di dunia ya Tuhan, supaya virus ini segera berlalu, sehingga perekonomian dapat dipulihkan. Bahkan negara-negara, bangsa kami juga ya Tuhan, dihindarkan dari kerusakan yang lebih besar lagi, kerugian yang lebih besar lagi dapat dihindarkan. Untuk itu Tuhan, kami mau berdoa untuk para pengusaha, untuk para pemimpin-pemimpin perusahaan. Bahkan kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh stafnya yang bekerja keras mengatasi masalah-masalah ini. Juga Tuhan berkati, sehingga perekonomian di Indonesia segera dapat dipulihkan. Tuhan, kami mohon juga pada saat ini Tuhan, biarlah seluruh elemen bangsa Indonesia, gereja-gereja, kelompok-kelompok, perorangan, dan bahkan seluruh masyarakat Indonesia dapat bergandeng tangan untuk dapat mengatasi masalah virus corona ini ya Tuhan. Kami tidak lagi mempermasalahkan agama yang berbeda, kelompok yang berbeda, partai yang berbeda, tapi biarlah Engkau satu padukan kami ya Tuhan sebagai sebuah bangsa yang saling menghargai, saling menopang, dan kami boleh mengikuti tahap-tahap melindungi diri dalam menjaga kesehatan. Upaya-upaya untuk memutus penyebaran virus corona itu lebih banyak lagi Tuhan, dengan mengisolasi diri, untuk memisahkan sementara kami dengan orang-orang di sekitar kami, sehingga dengan demikian virus corona tidak menyebar. Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami ya Tuhan, supaya dapat bergandengan tangan bersama-sama dengan pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, kuatkan kami, tolonglah kami supaya sungguh-sungguh perekonomian di Indonesia bisa bertahan kuat dan stok pangan juga mencukupi, sehingga kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu was-was apakah kami bisa mendapatkan makanan yang cukup. Kami sungguh percaya, sangat percaya bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kami. Kami tidak perlu khawatir apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, karena Tuhan pasti menyediakan bagi kami segala yang menjadi kebutuhan kami. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan juga keberadaan keluarga kami dengan setiap pergumulan tiap-tiap keluarga kami. Kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan membuka jalan bagi anak-anak kami yang belum mendapatkan teman hidup, keluarga-keluarga yang belum mendapatkan keturunan, saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami relasi-relasi yang retak di dalam rumah tangga, saudara-saudara kami yang juga sedang mengalami problem dengan pekerjaannya di kantor, ataupun juga relasi-relasi yang kurang baik dengan lingkungan. Tuhan berkati kami, tolonglah kami Tuhan, dimanapun biarlah kami selalu membawa kasih Tuhan. Kami selalu mencerminkan bahwa kami adalah milik Tuhan, sehingga dimanapun kami senantiasa membawa damai dan sejahtera. Bapa di dalam surga, mohon ampun Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kami seringkali kami mengecewakan Tuhan, seringkali kami melupakan bahwa Tuhan senantiasa mengendaki kami mewujudkan kasih di tengah-tengah kehidupan kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus, buatlah hidup kami menjadi semakin taat dan setia kepada Tuhan. Dan melalui kehidupan kami, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Tuhan, banyak sekali yang kami mohon, tetapi mungkin masih banyak hal yang dapat kami ungkapkan, namun karena keterbatasan kami percaya bahwa Tuhan tahu apa yang kami butuhkan sesungguhnya. Dan biarlah Tuhan senantiasa menguatkan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, bersihkan kami supaya kami semakin layak di hadapan-Mu. Inilah doa syukur dan permohonan kami Tuhan, dengarkan dan kabulkan.
Karena kami datang bukan karena kebaikan kami, tapi semata-mata karena kebaikan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Gembala kami yang baik. Di dalam namanya, kami sudah berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita haturkan persembahan syukur atas segala rahmat, keselamatan, serta karunia-Nya dalam hidup kita dengan didasarkan dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Dalam ibadah yang berbeda ini, maka cara kita memberikan persembahan pun berbeda. Ada 4 pilihan yang bisa dipilih oleh jemaat dalam memberikan persembahan, antara lain, yang pertama, persembahan ditransfer dengan kode seperti yang sudah disampaikan di dalam warta gereja dan grup WhatsApp. Yang kedua, persembahan ditransfer tanpa kode, lalu kirim bukti transfer ke nomor kontak yang disediakan. Dapat dilihat juga dalam warta gereja dan grup WhatsApp. Yang ketiga, persembahan dikumpulkan di rumah masing-masing dan dapat diserahkan saat ibadah di gereja kembali. Yang keempat, persembahan diserahkan ke gereja dengan dimasukkan dalam kotak yang disediakan di gereja. Mari kita memberikan persembahan dengan bersama memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, baitnya yang pertama, bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kasih, karunia, dan berkat, kami membawa persembahan syukur kami. Terimalah dan kuduskanlah menjadi sarana pelayanan kasih melalui gerejamu. Jadikanlah tubuh dan hidup kami menjadi persembahan yang layak memuliakan namamu, sesuai talenta yang Tuhan karuniakan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan memasuki hari-hari ke depan yang mungkin masih tanda tanya, mau seperti apa kehidupan kita. Yang jelas bahwa kita minggu depan masih akan beribadah seperti ini. Tetapi apapun yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Di luar mungkin masih ada keraguan mau seperti apa, pekerjaan kita nanti seperti apa, anak-anak kita seperti apa, ada kebingungan, ada kegalauan,
ada yang mungkin membuat kita khawatir. Tetapi percayalah sebagaimana firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, pada saat ini, bahwa Tuhan menjadi gembala dan akan menolong kita. Kita masih tetap bisa bersyukur, kita bisa bekerja dari rumah, anak-anak kita bersama-sama dengan kita, keluarga kita bisa berkumpul. Kita justru masih bisa mengembangkan kebersamaan kita lebih lanjut bersama-sama dengan anak kita, yang mungkin tidak bisa kita alami setiap hari. Maksud saya, kita hadapi dengan optimis kehidupan kita pada saat ini. Tentu ada pembatasan-pembatasan di sana-sini, tetapi toh juga ada berkat-berkat Tuhan yang bisa kita rasakan dan kita alami. Nyanyian yang akan kita nyanyikan adalah nyanyian menyemangati kita mestinya, bahwa di luar situasi yang akan kita hadapi akan seperti badai yang menempuh kita. Tetapi kita percaya bahwa di dalam badai topan di dunia ini Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Oleh sebab itu, mari kita berdiri dengan semangat, kita bersiap untuk memasuki kehidupan kita yang baru, dan apapun yang terjadi, percayalah Tuhan menyertai kita di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah kita, dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan dengan sukacita terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.